Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Sidang Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 1 garing PHPU Pres 12 2014 perselisihan hasil pemilihan umum presiden wakil presiden tahun 2014 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Pemohon hadir ya, sudah tidak perlu diperkenalkan lagi karena kemarin sudah, jadi anggap hadir. Termohon hadir ya. Bawaslu kelihatan belum ada? Ada ya? Ada. Oh ada. Sudah Pak Simanjuntak. Pihak terkait hadir ya. Baik, terima kasih. Hari ini agenda sidang kita adalah untuk mendengarkan pokok-pokok perbaikan permohonan dari pemohon. Secara ringkas nanti akan menyampaikan pokok-pokok perbaikannya. Kemudian kita selanjutnya akan mendengarkan jawaban dari termohon. Kemudian keterangan dari pihak terkait dan keterangan dari Bawaslu. Setelah itu selesai itu semua, kita akan mendengarkan keterangan saksi dari pemohon. Mungkin sore, karena pagi ini agendanya kita mendengarkan dulu jawaban dari termohon dan pihak terkait. Saya silakan kepada pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok perbaikannya, jadi intinya saja. Ya. Karena kami sudah menerima juga perbaikan dari pemohon yang sudah disampaikan kemarin. Silakan. Majelis Hakim yang mulia, sebelum kami menyampaikan pokok-pokok permohonan sesuai dengan perubahan yang telah kami sampaikan, terlebih dahulu kami ingin menyampaikan satu tanggapan kami terhadap surat yang kemarin dikirimkan oleh Panitera Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan surat permintaan dari pihak KPU. Untuk itu kami minta Saudara Didi menyampaikannya secara lisan dan nanti kami akan serahkan surat. Baik, tidak apa-apa, silakan. Ya. Makasih. Memang kemarin Mahkamah menyampaikan kepada termohon, kepada pemohon dan pihak terkait surat yang disampaikan pada sidang pertama mengenai pembukaan kotak suara untuk memperoleh tanggapan dari pemohon dan pihak terkait. Setelah itu Mahkamah akan memberikan ketetapan mengenai permohonan itu. Saya silakan kepada pemohon. Terima kasih Yang Mulia. Majelis Hakim Konstitusi yang mulia, pihak termohon, kuasa hukum dan prinsipal, pihak terkait, dan hadirin sekalian, kami akan bacakan lengkap surat tanggal Jakarta 8 Agustus 2014 kepada yang terhormat Majelis Hakim Konstitusi yang mulia di Jakarta. Perihal tanggapan pemohon terhadap surat KPU nomor 1445/KPU/8 Romawi /2014 tanggal 4 Agustus 2014 perihal persiapan penyusunan alat bukti PHPU Presiden dan Wakil Presiden. Mempermaklumkan dengan hormat. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menanggapi surat yang diajukan termohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi. Menanggapi surat termohon akuo, bersama ini pemohon menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa kotak suara merupakan salah satu jenis perlengkapan pemungutan suara
menurut ketentuan pasal 105 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Undang-Undang Pilpres. Junto pasal 21 ayat 2 huruf F Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2014 tentang pemungutan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2014, selanjutnya disebut PKPU 19/2014. Bahwa dalam peraturan perundang-undang diatur, pembukaan kotak suara hanya dapat dilakukan untuk kondisi-kondisi sebagai berikut. 1. Pembukaan kotak suara oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS sebelum dimulainya pelaksanaan pemungutan suara di tempat pemungutan suara atau TPS. Ketentuan ini diatur dalam pasal 116 ayat 1 Undang-Undang Pilpres, junto pasal 31 ayat 1 huruf B PKPU 19/2014. 2.2. Pembukaan kotak suara oleh panitia pemungutan suara dalam kurung PPS pada saat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat desa _kelurahan. Ketentuan ini diatur dalam pasal 12 ayat 1 huruf A Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2014 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, serta penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden tahun 2014, selanjutnya disebut PKPU 21/2014. 2.3. Pembukaan kotak suara oleh panitia pemilihan kecamatan atau PPK pada saat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan. Ketentuan ini diatur dalam pasal 141 ayat 3 Undang-Undang Pilpres junto pasal 26 ayat 1 huruf A PKPU 21/2014. 2.4. Pembukaan kotak suara oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan Kota pada saat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten kota. Ketentuan ini diatur dalam pasal 40 ayat 1 huruf A PKPU 21/2014. 2.5. Pembukaan kotak suara yang disebabkan oleh karena adanya penghitungan suara ulang berdasarkan usulan dari pengawas pemilu atau perintah dari Mahkamah Konstitusi. 3. Bahwa selain daripada kondisi-kondisi sebagaimana disebut di atas, tidak ditemukan adanya ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan bahkan membuka ruang bagi KPU untuk membuka kotak suara setelah ditetapkan hasil Pilpres atau setelah adanya pengajuan permohonan perselisihan hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. 4. Bahwa perintah KPU kepada jajarannya untuk membuka kotak suara melalui surat edaran nomor 14/KPU/7 Romawi _2014 tanggal 25 Juli 2014 tidak dapat dibenarkan menurut hukum, setidaknya karena beberapa alasan sebagai berikut. 4.1. Bahwa seluruh tahapan proses penyelenggaraan Pilpres telah selesai dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2014 dengan ditetapkannya hasil pemilu presiden dan wakil presiden secara nasional oleh KPU RI. Oleh karena itu, seluruh kotak suara yang berisi dokumen pemilu tidak dapat dibuka lagi kecuali atas perintah Mahkamah Konstitusi. 4.2. Bahwa pada saat surat edaran AKUO diterbitkan,
bersamaan waktunya dengan diajukannya permohonan perselisihan hasil Pilpres 2014 oleh calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 kepada Mahkamah Konstitusi. Tahapan Pilpres 2014 sesungguhnya telah beralih dari penyelenggara pemilu atau KPU ke proses peradilan di Mahkamah Konstitusi. Sehingga pembukaan kotak suara tanpa perintah Mahkamah Konstitusi adalah tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 4.3. Bahwa penerbitan surat edaran Akwo untuk pelaksanaan pembukaan kotak suara dengan alasan adanya beberapa permasalahan, keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu presiden dan wakil presiden secara nasional, tidak beralasan hukum dan sangat mengada-ada karena tindak lanjut atas adanya keberatan saksi Akwo seharusnya diproses dalam tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU RI. Sedangkan proses atau tahapan dimaksud telah selesai bersamaan dengan telah ditetapkannya hasil Pilpres 2014 oleh KPU RI pada tanggal 22 Juli 2014. 4.4. Bahwa dasar hukum diterbitkannya surat edaran Akwo disebutkan oleh KPU untuk mengantisipasi saksi pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mempermasalahkan keberadaan pemilih yang menggunakan formulir model A5 PPWP atau DPTB dan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, _DPTB, _DPK, dan menggunakan hak pilihnya 1 jam sebelum berakhirnya waktu pemungutan suara di TPS atau DPKTB, sehingga harus menyiapkan salinan _fotokopi untuk digunakan sebagai alat bukti KPU di Mahkamah Konstitusi. Padahal pada tanggal 25 Juli 2014, permohonan PHPU baru diajukan oleh pemohon ke Mahkamah Konstitusi RI pada jam 20.00 WIB, dan permohonan tersebut baru dicatat dalam buku register perkara konstitusi atau BRPK pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2014 pukul 9.00 WIB. Akta registrasi perkara konstitusi atau ARPK nomor 02-PAN.MK_2014 tanggal 26 Juli 2014, sehingga terdapat keganjilan dalam terbitnya surat edaran Akwo karena seolah-olah KPU RI telah mengetahui lebih dahulu materi permohonan PHPU yang diajukan pemohon. 4.5. Bahwa dalam surat edaran Akwo, pelaksanaan pembukaan kotak suara hanya diperintahkan untuk melibatkan pengawas kabupaten kota dan pihak kepolisian setempat, tanpa melibatkan saksi pasangan calon presiden dan wakil presiden, seperti halnya pembukaan kotak suara, sebagaimana kami uraikan pada angka 2 di atas, yang seharusnya wajib diikut sertakan. Padahal di dalam kotak suara terdapat dokumen-dokumen penting Pilpres lainnya yang dikhawatirkan dapat rusak, dihilangkan, diubah, atau diragukan autentisitasnya. 5. Bahwa pasal 149 Undang-Undang Pilpres menyatakan KPU Kabupaten Kota menyimpan, menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon, sehingga KPU KIP Kabupaten Kota wajib menyimpan, menjaga, dan mengamankan kotak suara dalam keadaan digembok, disegel, serta disimpan pada tempat yang memadai
dan dapat dijamin keamanannya. Oleh karena itu, perintah KPU RI untuk membuka kotak suara tersebut adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Apabila saat ini terkait dengan hasil perhitungan perolehan suara pemilu presiden dan wakil presiden yang sedang disengketakan di Mahkamah Konstitusi. 6. Pembukaan kotak suara yang dimaksudkan oleh termohon dalam rangka mengadakan alat bukti sesuai edaran tersebut bukan berdasarkan perintah atas hukum, sehingga bukti tersebut adalah bukti yang diperoleh dengan melanggar peraturan perundang-undangan. Bukti yang diperoleh bukan atas nama perintah hukum atau didapatkan dengan cara melawan hukum, maka bukti tersebut hanya dapat digunakan untuk membuktikan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan tersebut dan tidak dapat digunakan untuk pembuktian atau pembuktian perkara lainnya. 7. Pembukaan kotak suara yang dilakukan pada masa PHPU dapat dikategorikan sebagai pelanggaran etik penyelenggara pemilu sebagaimana pernah dinyatakan dalam putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP nomor 59 garing DKPP minus PKE minus 2 Romawi garing 2013 yang menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada ketua dan anggota KPU Provinsi Bali yang menginstruksikan kepada KPU Kabupaten Kota se-Provinsi Bali untuk mengumpulkan formulir sertifikat hasil penghitungan suara dengan membuka kotak suara pada pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah Provinsi Bali tahun 2013. Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang mulia untuk menyatakan pembukaan kotak suara oleh termohon adalah tindakan melawan hukum, sehingga seluruh dokumen yang diajukan oleh termohon sebagai alat bukti dalam persidangan yang dihasilkan dari pembukaan kotak suara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai alat bukti yang tidak sah. Demikian tanggapan ini kami sampaikan dengan harapan dapat menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini. Atas perkenan majelis yang mulia, kami haturkan terima kasih. Hormat kami, tim kuasa hukum Prabowo Hatta ditandatangani. Terima kasih majelis. Baik. Ini akan kami sampaikan juga langsung. Ya, terima kasih. Petugas diambil langsung dari pemohon. Ya, langsung dibagi kepada pihak terkait dan termohon. Apakah pihak terkait sudah siap juga dengan tanggapan? Saya silakan. Ya, silakan. Yang mulia, berkaitan dengan surat kepanitraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, pihak terkait akan menanggapi atas kaitannya dengan pembukaan kotak suara yang dibacakan oleh kolega kami Henry Yosodiningrat. Silakan. Tanggapan terhadap surat kepanitraan Mahkamah Konstitusi nomor 68 garis miring PAN .MK 08/2014. Yang terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menanggapi surat kepanitraan Mahkamah Konstitusi nomor 68 garis miring PAN .MK 08/2014 perihal penyampaian surat Komisi Pemilihan Umum tanggal 4 Agustus 2014 nomor 1455 KPU garis miring 8 Romawi 2014 khususnya mengenai surat KPU.
itu jangan ditutup itu ya. Ya, jangan tutup kertas ya. Kotanya. Khususnya mengenai surat KPU. Memerintahkan KPU Kabupaten Garis-Miring Kota berkoordinasi dengan pengawas pemilu, saksi pasangan calon dan kepolisian untuk membuka kotak suara tersegel dan mengambil dokumen berupa formulir model C1 plano, C1 folio berhologram, dan salinan C1 folio serta dokumen pendukung lainnya. Dalam kurung DPT, DPT-TB, DKP, DPK, TB, dan model C7. Merujuk keberatan pemohon dalam perkara sengketa PHPU nomor 1, /PHPU, /Pres 12/2014, khususnya mengenai pembukaan kotak suara yang dilakukan oleh KPU sebagaimana dimaksud dalam surat KPU tanggal 4 Agustus 2014 nomor 1455 KPU 8 Romawi 2014. Maka dengan ini kami sampaikan pendapat. 1. Pembukaan kotak suara tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 2. Pembukaan kotak suara tersebut dilaksanakan untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat 1 huruf B dan pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 4 tahun 2014. 3. Pembukaan kotak suara dapat dibenarkan sepanjang tidak merusak kotak dan dokumen pemungutan suara dan / atau mengubah hasil perolehan suara dalam pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 239, 242, 243, dan 244 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008. Pembukaan kotak suara dilakukan setelah berkoordinasi dengan pengawas pemilu, saksi pasangan calon, dan kepolisian, dan dibuatkan berita acara untuk itu. Demikian pendapat ini disampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tim kuasa hukum dari pihak terkait. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terhadap permohonan ini dan tanggapan tadi, nanti majelis akan memberikan ketetapan mengenai masalah ini pada sidang sore atau nanti setelah ini. Kami akan musyawarahkan terlebih dahulu. Selanjutnya saya silakan kepada pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok perbaikannya. Ya, silakan. Terima kasih Yang Mulia. Sesuai dengan anjuran dari Majelis Hakim dalam persidangan yang lalu, kami telah melakukan perbaikan terhadap permohonan yang kami sampaikan sesuai dengan yang telah diterima oleh Mahkamah pada kemarin siang pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam perbaikan ini, kami telah menyampaikan secara rinci versi pemohon mengenai hasil rekapitulasi sesuai dengan perolehan suara yang kami hitung berdasarkan bukti-bukti yang ada pada kami dan juga berdasarkan keterangan-keterangan saksi yang sudah menerangkannya kepada kami. Kemudian yang kedua, kami sudah menegaskan juga di dalam permohonan ini adanya penambahan DPT dibandingkan dengan DPT pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden, yaitu penambahan DPT sebanyak 6.019.266 pemilih. Kemudian hal yang ketiga, kami juga sudah memasukkan input terhadap hal-hal yang belum sempat kami masukkan di dalam permohonan dan perbaikan permohonan yang telah kami sampaikan pada tanggal 26 Juli 2014. Hal lain lagi yang penting untuk diketahui, dalam permohonan ini kami juga menyampaikan adanya 2.152 TPS, di mana pemohon memperoleh angka 0, dan ini berada di luar
yang sudah ditentukan berdasarkan sistem noken atau ikat. Kemudian yang kelima, kami juga sudah menyampaikan keberatan kami sebagaimana disampaikan tadi, yaitu berhubungan dengan pembukaan kotak suara yang dilakukan oleh pihak termohon. Kemudian yang mulia, kami juga di dalam permohonan ini sudah melakukan perbaikan-perbaikan terhadap petitum dari permohonan ini. Adapun petitum dari permohonan ini adalah yang pertama, berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas dengan dikuatkan bukti-bukti terlampir. Dengan ini, perkenankan pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut. Yang pertama, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan batal dan tidak sah keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 535-KPTS-KPU tahun 2014 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 tanggal 22 Juli 2014 yungto keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 536-KPTS-KPU tahun 2014 tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tanggal 22 Juli 2014. Menyatakan perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut. Untuk pasangan Prabowo Subianto dan Insinyur HM Hatta Rajasa adalah sebesar 67.139.153 pemilih. Kemudian yang kedua, untuk pasangan Insinyur Haji Joko Widodo dan DRS Haji Muhammad Yusuf Kalla sebesar 66.435.124 pemilih. Sehingga jumlah pemilih adalah 133.574.277 pemilih. Yang keempat, menetapkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Haji Prabowo Subianto dan HM Hatta Rajasa sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2014-2019. Kelima, memerintahkan kepada termohon untuk seketika mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan Haji Prabowo Subianto dan HM Hatta Rajasa sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2014-2019. Atau, jika mahkamah berpendapat lain, maka perkenankan pemohon memohon agar Majelis Hakim Konstitusi memutuskan dengan amar, menyatakan termohon telah terbukti melakukan pelanggaran dalam proses pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 dan atau melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sengaja, terencana, terstruktur, sistematis, dan masif. Yang keempat, menyatakan batal dan tidak sah keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 535-KPTS-KPU tahun 2014 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 tanggal 22 Juli 2014 yungto keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 536-KPTS-KPU tahun 2014 tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tanggal 22 Juli 2014. Memerintahkan termohon untuk mendiskualifikasi pasangan nomor urut 2. Selanjutnya, memerintahkan termohon
untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Indonesia. Atau, dalam hal mahkamah berpendapat lain, maka perkenankan pemohon memohon agar majelis hakim memutus dengan amar sebagai berikut. 1. Menyatakan batal berita acara tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 tanggal 22 Juli 2014 Yungto Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 535 garis miring KPTS garis miring KPU garis miring tahun 2014 tentang penetapan dan pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 tingkat nasional. Yungto, Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 536 garis miring KPTS garis miring KPU garis miring tahun 2014 tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tanggal 22 Juli 2014. Yang kedua, memerintahkan termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh Indonesia atau setidak-tidaknya di 48.165 TPS yang bermasalah di seluruh Indonesia sesuai dengan daftar yang ada dalam tabel lampiran kejanggalan 1.1 Aceh sampai dengan 5.33 Papua Barat. Yang ketiga, memerintahkan termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di 5.949 TPS di Provinsi DKI Jakarta, di Provinsi Jawa Timur, di seluruh TPS sekota Surabaya, seluruh TPS Kabupaten Sidoarjo, seluruh TPS Kabupaten Malang, seluruh TPS sekota Batu, seluruh TPS sekota Jember, seluruh TPS se-Kabupaten Banyuwangi, sebanyak 287 TPS di Kabupaten Nias Selatan, 2 TPS di Provinsi Maluku Utara, 2 TPS di Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, di Provinsi Papua, khususnya di Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Nduga, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Paniai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Diai, Kabupaten Lani Jaya, dan Kabupaten Mamberamo Tengah, serta seluruh TPS di Provinsi Jawa Tengah. Memerintahkan kepada termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di Provinsi Papua Barat. Atau apabila mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih. Secara utuh perbaikan permohonannya sudah diterima oleh mahkamah dan dianggap sudah dibacakan. Ya. Dokumen diterima oleh mahkamah pada tanggal 7 Agustus 2014 pukul 11.20 WIB. Tadi saya dengar di sini tertulis Insinyur H.M. Yusuf Kalla dikoreksi ya, menjadi Doktrandus H.M. Yusuf Kalla. Ya, kesalahan. Terima kasih. Baik, saya persilakan kepada pemohon untuk termohon untuk menyampaikan jawaban dari termohon. Pokok-pokoknya saja. Ya. Majelis Hakim yang kami muliakan, pertama-tama kami melaporkan bahwa kami belum siap secara tertulis seluruhnya jawaban kami karena keterbatasan waktu. Namun secara lisan akan kami bacakan pokok-pokok yang sudah ada. Kedua, kami ingin menyatakan keberatan terhadap tambahan perbaikan dari pihak pemohon yang ternyata berisi materi-materi baru
ya, bukan tambahan ala kadarnya atau sekedar redaksional dan kata-kata, tapi ini materi baru ya, di luar permohonan. Dan karena itu bukan saja mempersulit, tapi memang unfair, tidak adil buat kami. Jadi karena itu, kalaulah Pak Majelis mengizinkan, kami mohon diberikan waktu tambahan untuk bisa menjawab semua tambahan permohonan ini. Terima kasih. Baik. Izinkan bolehkah kami membacakan jawaban yang sudah ada secara lisan ya. Terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Soft copy jawaban sudah kami kirimkan ke alamat email Mahkamah Konstitusi dan jawaban sedang dalam perjalanan. Untuk selengkapnya kami akan bacakan. Pokok-pokok jawaban termohon terhadap perkara nomor 1 PHPU Pilpres 7/2014 yang dimohonkan oleh pemohon pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor 1 Haji Prabowo Subianto dan Insinyur HM Hatta Rajasa. Dengan hormat, perkenankanlah kami selaku kuasa dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Husni Kamil Manik, jabatan Ketua KPU Republik Indonesia, bertindak mewakili Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia berdasarkan surat kuasa khusus nomor 1454 KPU-8/2014 dalam hal ini telah memberi kuasa kepada 1. Profesor Dr. Adnan Buyung Nasution SH, 2. Rasid Alam Perkasa Nasution SH, 3. Ali Nurdin SHST, 4. Abdul Qadir SHMA, 5. Kristina Yuliani SHLLM, 6. Dr. Berna Sujana Ermaya, 7. Arif Effendi, 8. Rifesa Fitri. Kuasa hukumnya tidak perlu dibaca semua. Dianggap dibacakan. Baik. Banyak sekali itu. Ya. Dalam hal ini termohon akan memberikan jawaban terkait perkara nomor 1 dalam eksepsi A. Permohonan pemohon tidak memenuhi syarat permohonan. Permohonan pemohon tidak memenuhi syarat permohonan sebagaimana diatur dalam pasal 75 Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Jungto, pasal 9 ayat 1 huruf B Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 4 tahun 2014 tentang pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Pasal 7 Undang-Undang MK mengatur, dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang A. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon, dan B. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon. Pasal 9 ayat 1 huruf B PMK nomor 24 tahun 2014 juga mengatur hal yang sama, bahwa permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian permohonan pemohon yang jelas, antara lain tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh termohon dan hasil perhitungan perolehan suara yang benar menurut pemohon. Perlu kami sampaikan, pasal 39 ayat 2 PMK berbunyi, amar putusan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menyatakan, permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1, dan atau pasal 3, dan atau pasal 8, dan atau pasal 9, dan atau pasal 10, dan atau pasal 25 ayat 3 peraturan ini. Dalam permohonannya, pemohon mendalilkan bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh termohon salah karena telah menetapkan perolehan suara pemohon sebanyak 62.576.444 suara dan perolehan pasangan calon nomor 2 sebanyak 70.997.833 suara sehingga terdapat selisih suara sebesar 8.421.389 suara. Menurut pemohon, perolehan suara yang benar untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor 1, Haji Prabowo Subianto Insinyur HM Hatta Rajasa adalah 67.139.153 suara. Sedangkan untuk pasangan calon nomor 2 adalah 66.435.124 suara. Namun demikian, dari seluruh permohonan pemohon tidak ada satupun bagian permohonan pemohon yang menguraikan secara jelas di mana letak kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon secara berjenjang, mulai dari tingkat TPS, PPS, PPK,
kabupaten, sampai tingkat provinsi. Secara tiba-tiba, pemohon menampilkan tabel perhitungan versi pemohon hanya pada tingkatan provinsi, sebagaimana tercantum pada bagian 4.5. Akan tetapi, dari seluruh permohonan pemohon tidak ada bagian sedikit pun yang menguraikan dengan jelas rekapitulasi hasil penghitungan suara mulai dari tingkat TPS, PPS, PPK, sampai kabupaten. Berapa perolehan suara pemohon dan berapa perolehan suara pasangan calon nomor urut 2. Sehingga perolehan suara versi pemohon pada tingkat provinsi tersebut tidak berdasar dan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum karena tidak jelas dasar rekapitulasi hasil perhitungan suaranya. Menurut pemohon, hasil perhitungan yang dilakukan oleh termohon terjadi kesalahan. Gambaran hasil perhitungan suara sebagaimana yang dibuat oleh KPU tidak pernah dipersalahkan oleh pemohon, baik sejak di tingkat TPS maupun setelah dilakukan proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat provinsi. Sehingga pertanyaan penting yang ditanyakan oleh termohon adalah terkait dengan dasar dan dari mana pemohon dapat menyimpulkan bahwa suara pemohon adalah 60 juta sekian dan suara pasangan calon presiden nomor 2 adalah 66 juta. Tidak ada satu bagian pun dalam permohonan pemohon yang menjelaskan dan menguraikan metode dan hasil penghitungan yang dilakukan oleh pemohon mulai dari tingkat TPS sampai provinsi. Pemohon hanya menyebutkan pada bagian 4.5 bahwa berdasarkan form C1, DA1, DB1 di seluruh provinsi dan di seluruh kabupaten kota, hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara versi pemohon ditemukan adanya penambahan perolehan suara pasangan calon nomor 1 dan penambahan perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 sebanyak 1.500.000 suara dan ditemukan pengurangan perolehan suara pasangan calon dan wakil calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 sebanyak 1.200.000 suara dari 155.000 TPS. Dalam permohonannya pemohon tidak menguraikan kapan, di mana, siapa, dan bagaimana penambahan suara untuk pasangan calon nomor urut 2 dilakukan. Pemohon juga tidak menguraikan kapan, di mana, siapa, dan bagaimana pengurangan suara milik pemohon bisa terjadi. Selain itu, dalil pemohon tersebut tidak sejalan dengan petitum pemohon yang menuntut perolehan suara pemohon sebesar 60.139.153 suara. Karena jumlah suara pemohon yang ditetapkan termohon adalah 62.576.444. Sehingga apabila menurut pemohon suara pemohon berkurang 1.200.000 suara, maka seharusnya pemohon menuntut jumlah suara pemohon sebesar 63.776.444 suara, bukan 67.139.153 suara. Begitu pula dengan jumlah suara pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 yang ditetapkan oleh termohon sebesar 70.909.833 suara. Apabila menurut pemohon terjadi penambahan suara sebesar 1.500.000 suara, maka seharusnya jumlah suara pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor 2 adalah 69.497.833 suara, bukan 66.435.124 suara, seperti dalil pemohon. Sehingga, jika setiap perolehan suara pasangan calon diakumulasi, perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 tetap mengungguli perolehan suara dari apa yang diperoleh pemohon. Dengan demikian, seperti yang jawaban yang disampaikan termohon sebelumnya, permohonan pemohon yang tidak menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh termohon dan hasil perhitungan yang benar menurut pemohon, maka sebenarnya permohonan pemohon tidak memenuhi syarat permohonan. Maka terhadap permohonan demikian, sepatutnya dan selayaknya Mahkamah menyatakan di dalam amar putusannya bahwa permohonan pemohon tidak dapat diterima. Vide pasal 75 Undang-Undang MK, Jungto pasal 9 ayat 1 dan pasal 39 PMK nomor 4 tahun 2004. B. Tenggang waktu permohonan. Bahwa perbaikan permohonan pemohon yang diterima Mahkamah Konstitusi pada tanggal 7 Agustus 2014 ternyata memasukkan materi permohonan yang sama sekali baru, yang tidak ada dalam permohonan dan perbaikan permohonan sebelumnya yang diterima Mahkamah Konstitusi pada tanggal 25 Juli 2014 dan tanggal 26 Juli 2014, dan di luar materi nasihat yang disampaikan oleh Mahkamah dalam sidang pendahuluan tanggal 1 Agustus 2014, yaitu 1. Dalil pemohon mengenai bagian B, Pemilu Pilpres tahun 2014 cacat hukum mulai halaman 12 sampai dengan halaman 38. 2. Dalil pemohon mengenai bagian C, pelanggaran proses pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif yang meliputi 1.
Bagian 1, mengabaikan DP4, data penduduk pemilih potensial pemilu sebagai sumber penyusunan DPS, daftar pemilih sementara, dan DPT, daftar pemilih tetap, mulai halaman 43 sampai dengan halaman 49. Bagian 2, mobilisasi pemilih melalui daftar pemilih tambahan dan daftar pemilih khusus tambahan hampir di seluruh daerah pemilihan se-Indonesia, mulai halaman 49 sampai dengan 63. Bagian 3, bahwa hal-hal yang lain bersifat terstruktur, sistematis, dan masif ini terjadi sedemikian secara merata pada seluruh provinsi di seluruh Indonesia, khususnya pada 10 provinsi yang semula hanya disebutkan nama provinsinya saja tanpa uraian permasalahannya, yaitu di Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Maluku, serta adanya tambahan daerah kabupaten kota yang baru dipersoalkan padahal tidak pernah disebutkan sebelumnya. 4. Bagian 4, penekanan oleh pejabat penguasa daerah, halaman 187. Bagian 5, rekayasa pihak penyelenggara, halaman 188. Bagian 5 lagi, politik uang, halaman 188. Bagian 6, bahwa termohon melakukan hal yang nyata merusak bukti-bukti yang ada dalam kotak suara secara merata di seluruh Indonesia, halaman 189. Begitu juga dengan petitum pemohon pada angka 6, menyatakan termohon telah terbukti melakukan pelanggaran dalam proses pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 dan atau melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sengaja, terencana, terstruktur, sistematis, dan masif pada halaman 192. Juga petitum pemohon pada angka 8 yang memerintahkan termohon untuk mendiskualifikasi pasangan nomor urut 2, halaman 192. Petitum pemohon pada angka 9 yang memerintahkan termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS Indonesia. Petitum pemohon pada angka 2 yang memerintahkan termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh Indonesia atau setidak-tidaknya di 48.165 TPS yang bermasalah di seluruh Indonesia sesuai daftar yang ada dalam tabel lampiran kejanggalan 1.1 Aceh sampai dengan 5.33 Papua Barat. Dengan demikian, karena perbaikan permohonan pemohon memuat materi yang sama sekali baru, baik dari dalil-dalil permohonan pemohon maupun petitumnya, maka harus dikualifikasikan sebagai permohonan pemohon yang baru, yang berbeda dengan permohonan dan perbaikan permohonan sebelumnya, sehingga merujuk kepada ketentuan pasal 201 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Jungto pasal 74 ayat 3 Undang-Undang MK, Jungto pasal 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2014 yang mengatur bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan perkara adalah 3 kali 24 jam setelah penetapan dan pengumuman hasil perolehan suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden secara nasional, maka perbaikan permohonan yang diterima MK pada tanggal 7 Agustus 2004 harus dinyatakan tidak dapat diterima karena telah melewati tenggang waktu 3 kali 24 jam sejak tanggal 22 Juli 2014. Eksepsi mengenai tenggang waktu ini penting untuk diajukan oleh pemohon untuk menjamin terlaksananya keadilan dan perlakuan yang sama di muka hukum, di mana pemohon dan termohon mendapatkan alokasi waktu yang sama untuk mempersiapkan dan mengajukan permohonan dan jawaban termohon. Sungguh tidak adil jika pemohon mendapatkan waktu yang cukup untuk menyusun dan mengajukan permohonan, sedangkan termohon memiliki waktu yang sangat terbatas untuk menanggapi jawaban pemohon dalam waktu kurang dari 24 jam. Sehingga materi pemeriksaan perkara nomor 1 PHPU Pilpres 7 2014 harus mengacu kepada perbaikan pemohon yang diterima Mahkamah Konstitusi pada tanggal 26 Juli 2014. C. Permohonan pemohon tidak jelas atau kabur, obscur liber. Permohonan pemohon pada pokoknya menuduh termohon melakukan pelanggaran dalam rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilu Pilpres tahun 2014, cacat hukum, pelanggaran proses pemilu yang terstruktur, sistematis dan masif, dan mengabaikan rekomendasi Bawaslu, Provinsi, dan atau Panwaslu Kabupaten Kota agar melakukan klarifikasi dan atau pemungutan suara ulang atas permasalahan daftar pemilih khusus tambahan. Tuduhan pemohon mengenai adanya pelanggaran dalam proses rekapitulasi perhitungan suara tidak jelas atau kabur, karena pemohon tidak menyebutkan kapan, di mana, dan bagaimana, pada tingkat apa rekapitulasi penghitungan suara secara berjenjang yang dilanggar oleh pemohon, baik pada tingkat TPS, PPS, PPK, kabupaten maupun provinsi. Pemohon juga tidak menguraikan berapa selisih perbedaan suara hasil perhitungan pemohon dengan hasil perhitungan pemohon. Pemohon juga tidak dapat menjelaskan bagaimana penghitungan suara yang dilakukan pemohon dan berapa hasilnya, tanpa didasari asal-usul perhitungan suaranya,
tiba-tiba pemohon menentukan perolehan suara pemohon adalah 67.139.153 suara. Begitu juga halnya dengan dalil pemohon yang menyatakan ada penggelembungan suara sebesar 1.500 suara untuk pasangan calon presiden nomor urut 2 dan pengurangan suara pemohon sebesar 1.200.000 suara. Pemohon tidak menjelaskan bagaimana cara perhitungan pemohon dan dari daerah mana jumlah suara tersebut berasal. Dengan demikian, permohonan pemohon sepanjang mengenai proses rekapitulasi tidak jelas atau kabur, sehingga permohonan pemohon seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam permohonannya, pemohon menuduh termohon telah melakukan pelanggaran proses pemilu yang mempengaruhi hasil mulai tahap persiapan, pelaksanaan, dan tahap akhir pemilihan umum yang dilakukan baik oleh termohon maupun pasangan nomor urut 2 dilakukan terstruktur, sistematis, dan masif, yaitu 1. Mengabaikan DP4 sebagai sumber penyusunan DPS dan DPT, mobilisasi pemilih, mulai daftar pemilih tambahan dan daftar pemilih khusus tambahan, pengaturan hasil penghitungan yang dilakukan oleh termohon, politik uang, tidak melaksanakan rekomendasi Panwaslu dan Bawaslu, pencoblosan dilakukan oleh anggota KPPS secara massal, pencoblosan dilakukan oleh 2 kali oleh orang yang sama. Namun demikian, setelah membaca dan meneliti dalil-dalil pemohon, tidak ada uraian yang jelas mengenai kapan, di mana, dan bagaimana termohon secara terstruktur, sistematis, dan masif melakukan pelanggaran tersebut. Merupakan jurisprudensi tetap mengenai pengertian pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 21 PHPU-D 8 Romawi 2010 telah mempertimbangkan sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang. Yang dimaksud sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif adalah sebagai berikut. 1. Pelanggaran itu bersifat sistematis, artinya pelanggaran ini benar-benar direncanakan secara matang atau by design. 2. Pelanggaran itu bersifat terstruktur, artinya pelanggaran ini dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara pemilu secara kolektif, bukan aksi individual. Pelanggaran itu bersifat masif, artinya dampak pelanggaran yang sangat luas dan bukan sporadis. Pemohon ternyata tidak dapat menunjukkan adanya perencanaan secara matang yang dilakukan oleh termohon untuk melakukan pelanggaran. Pemohon juga tidak mampu menunjukkan keterlibatan termohon dari berbagai tingkatan penyelenggara pemilu dalam melakukan pelanggaran yang dituduhkan. Pemohon juga tidak menguraikan pihak-pihak yang terlibat secara lebih terperinci, termasuk juga rangkaian kegiatan dan peran dari masing-masing struktur penyelenggara yang terlibat. Dengan demikian, permohonan pemohon tidak jelas atau kabur, sehingga permohonan pemohon seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima. Pemohon menuduh termohon memodifikasi daftar pemilih dengan cara penghapusan nama pemilih pemohon dari DPT, sehingga tidak bisa memilih pada hari H pemilihan, dan penambahan nama pemilih ke DPT dan pengaturan pemilih baru yang telah disiapkan untuk memilih pasangan calon nomor urut 2. Pemohon juga menuduh termohon memodifikasi logistik pemilu dan memodifikasi pemilih dan logistik dengan pelanggaran keamanan. Akan tetapi pemohon juga tidak mampu menguraikan dengan jelas siapa, kapan, di mana, dan bagaimana perbuatan tersebut dilakukan oleh termohon secara terstruktur, sistematis, dan masif. Pemohon menuduh adanya kecurangan dengan melakukan penamaan DPKTB di basis pasangan pemohon, sementara di basis pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor 2, penamaan DPKTB rendah. Dalil pemohon mengenai basis pemohon atau basis pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 sangat tidak jelas, karena apa indikatornya suatu daerah atau wilayah dapat dikatakan basis pemohon atau pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2. Menurut pemohon, di daerah basis pasangan calon nomor urut 2, tingkat partisipasi dari pemilih yang menggunakan DPKTB sangat rendah, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Papua. Padahal, partisipasi pemilih dalam DPKTB menyebar hampir merata di semua wilayah di Indonesia, baik di tempat di mana pemohon memperoleh suara lebih besar, atau pasangan calon nomor urut 2 memperoleh suara lebih banyak. Selain itu, apa korelasinya antara pemilih dari DPKTB dengan terpilihnya salah satu pasangan calon? Sesuai dengan asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, dan rahasia, luber, maka siapapun tidak ada yang tahu siapa yang dicoblos dalam bilik suara oleh pemilih yang terdaftar dalam DPKTB. Apalagi pemohon tidak menguraikan bukti hasil penelitian yang menunjukkan keterkaitan antara pemilih dalam DPKTB dengan terpilihnya pasangan calon.
Dalam permohonannya, pemohon tidak bisa menjelaskan dari mana kesimpulan pemohon bahwa pemilih dalam DPKTB akan mencoblos pasangan calon nomor urut 2, karena bisa saja pemilih dalam DPKTB juga akan mencoblos pasangan nomor urut 1 dengan peluang yang sama. Dengan demikian, dalil-dalil pemohon mengenai adanya pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh termohon merupakan dalil yang tidak jelas atau kabur, sehingga permohonan pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam pokok permohonan, sebelum termohon menguraikan jawaban secara rinci untuk merespon dalil-dalil dalam permohonan pemohon, dalam bagian pendahuluan ini, termohon merasa perlu menyampaikan penjelasan secara umum terkait 1. Pelaksanaan tahapan pemilu presiden dan wakil presiden. 2. Penyusunan dan penetapan daftar pemilih tetap. 3. Jumlah pemilih setiap TPS. 4. Daftar pemilih khusus tambahan. 5. Pembukaan kotak suara. 6. Tindak lanjut rekomendasi pengawas pemilu. 7. Independensi penyelenggara pemilu. 1. Pelaksanaan tahapan pemilu presiden dan wakil presiden. Kebijakan termohon dalam mengelola tahapan pemilu dan wakil presiden berpedoman dan mengedepankan pelaksanaan asas-asas independensi, profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas. Termohon juga memberikan ruang dan mendorong pemenuhan asas partisipasi publik yang bertujuan untuk mengawal kemurnian suara pemilih. Untuk memenuhi asas-asas tersebut, termohon memungkinkan adanya pendokumentasian proses penghitungan suara dimulai sejak di TPS oleh para saksi, pengawas pemilu, pemantau, dan masyarakat yang hadir. Termohon sebagai penyelenggara pemilu juga membuat kebijakan untuk menanggapi keberatan saksi dan pengawas pemilu yang tidak hanya terbatas pada perolehan suara, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2014 tentang pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014, Jungto Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2014. Selanjutnya, untuk memastikan validitas hasil pemilu pada rekapitulasi penghitungan suara di tingkat desa kelurahan, termohon telah memerintahkan Panitia Pemungutan Suara PPS membuka kembali model C1 Plano PPWP agar dapat dicocokkan kembali dengan dokumen salinan model C1 yang telah dibagikan kepada saksi dan pengawas pemilu serta yang telah diumumkan kepada publik. Partisipasi publik secara luas dimungkinkan oleh termohon melalui akses model C1 PPWP yang diunggah atau diupload di laman termohon pilpres2004.kpu.go.id, pelayanan data dan informasi terhadap dokumen model C1 yang mencapai 98,68% atau 472.529 TPS dari 478.828 TPS ditanggapi positif oleh publik dan telah disambut antara lain melalui kegiatan kelompok masyarakat yang mengelola data dalam model C1 untuk memastikan kemurnian suara pemilih. Pelaksanaan tahapan pemilu presiden dan wakil presiden yang diselenggarakan oleh termohon dengan memenuhi asas-asas non-diskriminatif, adil, setara, independen, profesional, transparan, akuntabel, dan partisipatif tersebut bertujuan untuk mencegah atau meminimalisir kecurangan-kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden. Faktanya, tahapan pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 telah berhasil dilaksanakan dengan lancar dan baik, serta memenuhi asas-asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Termohon juga menegaskan, dengan berdasarkan fakta-fakta dan data pelaksanaan dan hasil pemilu presiden dan wakil presiden, bahwa termohon menjunjung tinggi prinsip independensi dan berlaku secara adil kepada seluruh pasangan calon presiden dan wakil presiden tanpa terkecuali. Dengan demikian, dalil pemohon mengenai adanya pelanggaran yang sifatnya terstruktur, sistematis, dan masif, terutama yang melibatkan penyelenggara pemilu, adalah tidak berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum, sehingga seyogyanya harus dikesampingkan. Penyusunan penetapan daftar pemilih tetap. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2014 tentang tahapan, program, dan jadwal kegiatan pemilu presiden dan wakil presiden, dan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2014 tentang pemutahiran dan penyusunan daftar pemilih untuk pemilu presiden dan wakil presiden, penyusunan dan pemutahiran daftar pemilih dilaksanakan dengan tahapan penetapan DPS, pemutahiran DPS, dan penetapan DPS HSP serta DPT. Berdasarkan ketentuan pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, dan PPS
menggunakan DPT pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagai DPS pemilu presiden dan wakil presiden. Melaksanakan ketentuan tersebut, KPU menetapkan DPT pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagai DPS pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 melalui SK nomor 355 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 dengan jumlah pemilih laki-laki 93.060.494, pemilih perempuan 92.767.493, pemilih luar negeri 2.025.005 suara 5, total 187.852.992. Guna melengkapi DPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 dan sebagai bahan pemutakhiran, berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat 1 Peraturan KPU nomor 9 tahun 2014, termohon berkoordinasi dengan Kemendagri untuk mendapatkan data WNI yang akan berusia 17 tahun pada tanggal 9 Juli 2014. Pada tanggal 15 April 2014, termohon menerima data pemilih WNI yang akan berusia 17 tahun pada tanggal 9 Juli 2014 sebanyak 3.113.714 jiwa. Selanjutnya termohon mendistribusikan data tersebut kepada KPU Kabupaten Kota sebagai bahan pemutakhiran dengan kegiatan pencocokan dan penelitian oleh PPS pada tanggal 21 sampai dengan 30 April 2014. Setelah dilakukan pencocokan dan penelitian oleh PPS, KPU Kabupaten Kota menyusun DPS hasil pemutakhiran Pilpres dengan menggabungkan 3 jenis daftar pemilih, yaitu 1. Daftar pemilih khusus pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, DPS pemilu presiden, 3. Pemilih WNI yang akan berusia 17 tahun pada tanggal 9 Juli 2014. Terhadap DPS HP yang telah ditetapkan oleh PPS tanggal 12 Mei 2014, dilakukan rekapitulasi di KPU Kabupaten Kota dan Provinsi. Jumlah DPS HP yang ditetapkan termohon adalah 189.338.239, terdiri dari pemilih laki-laki 93.863.282 jiwa, pemilih perempuan 93.470.573 jiwa, pemilih luar negeri 2.004.384. DPS HP yang telah ditetapkan oleh PPS diumumkan kepada masyarakat di tempat-tempat umum selama 2 minggu untuk mendapatkan masukan dan tanggapan. KPU Kabupaten Kota juga telah menyerahkan salinan DPS HP berupa soft copy kepada pengawas pemilu dan partai politik atau tim kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden. Termohon juga mengumumkan DPS HP secara online melalui laman termohon sehingga masyarakat bisa mengakses secara langsung tanpa harus mendatangi kantor desa kelurahan. Setelah menindaklanjuti masyarakat, termohon menyusun dan menetapkan DPT PPWP pada tingkat kabupaten kota tanggal 7 sampai dengan 9 Juni 2014. Dilanjutkan rekapitulasi jumlah pemilih secara berjenjang 10 sampai 11 Juni 2014 pada tingkat provinsi dan 13 Juni 2014 pada tingkat nasional. Jumlah DPT yang ditetapkan termohon adalah 190.307.134, terdiri dari pemilih laki-laki 94.301.112 jiwa, pemilih perempuan 93.967.311, pemilih luar negeri 2.038.711 jiwa. Proses penyusunan dan penetapan DPT pada setiap jenjang melibatkan pengawas pemilu, peserta pemilu, dan pemangku kepentingan lainnya. Pada tahap penyusunan DPT, peserta pemilu diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan dan masukan untuk penyempurnaan. Namun demikian, kesempatan tersebut tidak secara maksimal digunakan oleh peserta pemilu, sehingga rekapitulasi tingkat nasional tidak ada keberatan terhadap hasil pemutakhiran data pemilih. Termohon kemudian menetapkan DPT sesuai jadwal yang telah ditentukan. Berdasarkan fakta tersebut, dalil pemohon sangat tidak relevan diajukan sebagai objek sengketa PHPU. Ibarat pertandingan sepak bola, aturan main telah ditentukan, namun setelah pertandingan selesai, baru dipersoalkan aturan mainnya. Video bukti TKPU 1 sampai dengan TKPU 5. Jumlah pemilih setiap TPS. Mengenai perubahan jumlah TPS pemilu anggota DPR, DPD, DPRD tahun 2014 dan pemilu presiden dan wakil presiden dapat dijelaskan sebagai berikut. Ketentuan pasal 151 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD menyebutkan pemilih untuk setiap TPS paling banyak 500 orang. Sedangkan untuk penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden, jumlah pemilih setiap TPS berpedoman pada ketentuan pasal 113 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilu presiden dan wakil presiden yang menyebutkan
pemilih untuk setiap TPS paling banyak 800 orang. Berdasarkan ketentuan tersebut, termohon menempuh kebijakan melalui regrouping TPS pemilu anggota DPR, DPD, DPRD tahun 2014 dengan memperhatikan aspek geografis dan aksesibilitas pemilih. Dalam penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD, DPRD tahun 2014, jumlah TPS sebanyak 546.301 TPS, terdiri dari 545.803 TPS dan 498 TPS luar negeri, sedangkan jumlah TPS untuk pemilu presiden dan wakil presiden sebanyak 479.183 TPS, terdiri dari 479.183 TPS dan 498 TPS luar negeri. Berdasarkan fakta tersebut, tuduhan pemohon bahwa termohon menyelipkan pemilih dalam TPS tidak beralasan menurut hukum. 4. Daftar pemilih khusus tambahan. Pelaksanaan hak pilih warga negara Indonesia dalam pemilu presiden dan wakil presiden dijamin dalam konstitusi kita, khususnya pasal 1 ayat 2 dan pasal 6A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi melalui putusan MK nomor 102 PUU strip 7 Romawi 2009 juga menegaskan jaminan pelaksanaan hak pilih tersebut yang amar putusan itu pada pokoknya menyebutkan bahwa WNI yang tidak terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilih pada hari pemungutan suara dengan syarat dan cara sebagai berikut. A. WNI yang menggunakan kartu tanda penduduk harus dilengkapi dengan kartu keluarga atau nama sejenisnya. B. Penggunaan hak pilih bagi WNI menggunakan KTP yang masih berlaku hanya dapat digunakan di TPS yang berada di lingkungan rukun tetangga atau rukun warga atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP dengan terlebih dahulu mendaftarkan diri pada kelompok penyelenggara pemungutan suara setempat. C. WNI yang menggunakan hak pilih dengan KTP atau paspor dilakukan 1 jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS atau TPS luar negeri setempat. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah menjadi salah satu sumber hukum dalam penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2009 dan diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Untuk menjamin pelaksanaan hak konstitusional warga negara, pembentuk undang-undang merumuskan beberapa kategori pemilih, yaitu pemilih yang terdaftar dalam DPT, daftar DPTB, dan daftar pemilih khusus. Ketentuan pasal 40 ayat 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 menyebutkan bahwa dalam hal terdapat warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih dan tidak memiliki identitas kependudukan dan atau tidak terdaftar dalam daftar pemilih sementara, daftar pemilih sementara hasil perbaikan, DPT, maka KPU Provinsi melakukan pendaftaran dan memasukkannya ke dalam DPK, daftar pemilih khusus. Sementara itu untuk memberikan pelayanan kepada warga negara yang mengalami keadaan tertentu, tidak dapat memberikan suara di TPS asal, pembentuk undang-undang mengatur mekanisme pemilih yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilih dengan mengurus pindah TPS sebagaimana ketentuan pasal 40 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Pemilih pindah TPS tersebut diadministrasikan dalam daftar pemilih tambahan atau DPTB. Selanjutnya terkait jaminan pelaksanaan hak pilih warga negara yang tidak terdaftar, baik di dalam DPT, DPTB maupun DPK, ketentuan pasal 150 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 pada intinya mengatur. 1. Pemilih yang tidak terdaftar pada DPT atau DPTB atau DPK dapat menggunakan KTP atau paspor. 2. Untuk pemilih yang menggunakan KTP atau paspor diberlakukan ketentuan. A. Memilih di TPS yang ada di RT RW atau nama lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP atau paspornya. B. Terlebih dahulu mendaftarkan diri kepada KPPS setempat. Dan C. Dilakukan 1 jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS setempat. 3. Untuk pemilih yang menggunakan paspor dengan alamat di luar negeri diberlakukan ketentuan. A. Lebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat. Dan B. Dilakukan 1 jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS setempat. Memperhatikan ketentuan tersebut di atas, dalam penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD, DPRD tahun 2014, pembentuk undang-undang telah menjamin pelaksanaan hak konstitusional warga negara. Berdasarkan undang yang diberikan oleh undang-undang, termohon menyusun peraturan KPU untuk mengatur secara teknis penggunaan hak pilih warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTB, maupun DPK, diadministrasikan dalam daftar pemilu khusus tambahan atau DPKTB. Penyelenggara pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 berpedoman pada Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008, sebagaimana diketahui, Undang-Undang 42 tahun 2008 tidak mengalami perubahan. Dengan demikian, pengaturan tentang jaminan pelaksanaan hak konstitusional warga negara di dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tidak selengkap Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 yang telah mengadopsi putusan MK Nomor 102
PUU Strip 7 Romawi 2009. Termohon telah mengambil pilihan kebijakan hukum untuk mengadopsi norma perlindungan hak konstitusional yang sebelumnya juga telah diberlakukan sejak penyelenggaraan pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2009, pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta pemilu legislatif tahun 2014. Kebijakan hukum ini diambil setelah memperhatikan putusan MK nomor 102, Undang-Undang nomor 8 tahun 2012, dan PKPU nomor 26 tahun 2013, Jungto PKPU nomor 5 tahun 2014, yang secara lebih efektif mampu melindungi, memenuhi, dan melayani hak pilih warga negara. Untuk menjawab kebutuhan hukum akan perlindungan, pemenuhan, dan pelayanan atas penggunaan hak pilih warga negara, termohon menerbitkan PKPU nomor 9 tahun 2014, PKPU nomor 19 tahun 2014, PKPU nomor 29 tahun 2014. Peraturan KPU ini berisi kebijakan hukum dalam penyelenggaraan pemilu untuk menjawab kebutuhan hukum pentingnya perlindungan, pemenuhan, dan pelayanan hak pilih warga negara yang belum secara lengkap diatur dalam Undang-Undang nomor 42 tahun 2008, tetapi telah diamanatkan oleh Mahkamah melalui putusan MK nomor 102 yang telah diadopsi dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 2012 dan telah diterapkan oleh termohon pada saat pelaksanaan pemilu legislatif 2012. Selain itu, kebijakan ini telah dikonsultasikan, dimusyawarahkan, dan disosialisasikan dengan pemerintah, lembaga legislatif, dan seluruh peserta pemilu. Dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 ini, berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat nasional, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih pada hari pemungutan suara dengan menggunakan KTP, KK, paspor, atau kartu identitas kependudukan lainnya adalah sebanyak 2.908.396 pemilih, atau 1,5%, yang tersebar di 33 provinsi dan luar negeri, kabupaten kota, desa, kelurahan, dan TPS. Mekanisme ini terbukti telah berhasil meningkatkan pemenuhan hak konstitusional warga negara untuk memilih. Sebaliknya, termohon menolak secara tegas jika secara serta-merta disimpulkan bahwa jumlah 2.908.396 pemilih yang menggunakan KTP, KK, paspor, atau kartu identitas kependudukan lainnya merupakan hasil dari tindakan mobilisasi pemilih untuk mendukung pasangan calon tertentu. 5. Pelaksanaan rekomendasi pengawas pemilu. Berdasarkan ketentuan pasal 192 dan 193 Undang-Undang nomor 42 tahun 2008, Bawaslu mempunyai wewenang untuk menyelesaikan pelanggaran administrasi pemilu. Terhadap rekomendasi Bawaslu, termohon menindaklanjuti dengan memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi pemilu dengan berpedoman pada peraturan KPU nomor 25 tahun 2013 tentang penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu, Jungto peraturan KPU nomor 13 tahun 2014. Rekomendasi Bawaslu, pengawas pemilu di beberapa daerah dalam penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti oleh termohon di berbagai daerah, antara lain Sumatera Utara, di Nia Selatan, DKI Jakarta, Banten, Jawa Timur, Maluku Utara, dan Papua. Dengan demikian, dalil pemohon yang menyatakan termohon sengaja mengabaikan atau tidak menindaklanjuti Bawaslu pengawas pemilu adalah tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum. 6. Pembukaan kotak suara. Kebijakan termohon terkait pembukaan kotak suara untuk persiapan penyusunan dan penyampaian alat bukti dalam sidang pemeriksaan perkara di mahkamah dapat dipertanggungjawabkan secara teoritis dan yuridis. Dalam perspektif teori hukum pembuktian, para pihak mempunyai kedudukan yang sama secara patut di muka hukum untuk menanggung beban pembuktian. Secara teknis, teori tersebut telah diformulasikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 4 tahun 2014 tentang pedoman beracara dalam penyelesaian perselisihan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Ketentuan pasal 29 ayat 2 peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 4 tahun 2014 menyebutkan, termohon menyampaikan jawaban disertai alat bukti yang mendukung jawaban termohon. Memperhatikan ketentuan tersebut dan mendukung terwujudnya peradilan yang cepat, sederhana, dan biaringan, termohon menempuh kebijakan menyiapkan alat bukti menyesuaikan objek sengketa yang diajukan oleh pemohon dengan mengambil dokumen yang berada di dalam kotak suara, antara lain DPT, DPK, daftar hadil model C7, A.T khusus, model C PPWP, model C1 dan lampirannya, dan dokumen lain yang relevan dengan permohonan pemohon. Mekanisme pengambilan dokumen dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan melibatkan saksi pasangan calon, Panwaslu, dan berkoordinasi dengan kepolisian setempat, dilengkapi berita acara. Berdasarkan fakta tersebut di atas, kebijakan termohon telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 7. Pencetakan surat suara. Ketentuan pasal 108 ayat 2 Undang-Undang nomor 42 tahun 2008 menyebutkan, jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap, ditambah dengan 2% dari jumlah pemilih tetap sebagai cadangan,
yang ditetapkan dengan keputusan KPU. Selanjutnya, ketentuan pasal 108 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 menyebutkan, selain menetapkan pencetakan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat 2, KPU menetapkan besarnya jumlah surat suara untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang. Jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ditetapkan oleh KPU untuk setiap kabupaten kota sebanyak 1.000 surat suara pemungutan suara ulang yang diberi tanda khusus. Berdasarkan ketentuan pasal 108 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 untuk melayani penggunaan hak pilih warga negara dan menjamin ketersediaan logistik pemilu di TPS, termohon menempuh kebijakan menetapkan jumlah surat suara cadangan sebanyak 2% dari jumlah pemilih tetap di setiap TPS. Dengan demikian, penyediaan surat suara per TPS secara matematis tidak tepat apabila dihitung berdasarkan jumlah pemilih tetap per provinsi sebagaimana dalil pemohon pada halaman 49. Hasil perkalian jumlah pemilih tetap di setiap TPS dengan angka 2% akan berbeda dengan perkalian jumlah pemilih tetap per provinsi dengan angka 2%. Sebagai pedoman, pengadaan surat suara per TPS, termohon telah menerbitkan keputusan nomor 506 KPTS KPU tahun 2014 tanggal 24 Juni 2014. Berikut ini disampaikan sanggahan terhadap data pemohon halaman 9 terkait jumlah suara cadangan. Tabel kami anggap dibacakan. Berdasarkan data untuk Aceh misalnya, jumlah pemilih ada 3.330.719. Surat suara cadangan berdasarkan SK KPU DPT 3.401.984. Sementara versi pemohon 3.397.333. Begitu juga untuk Sumatera, Riau, Lampung, Maluku, Papua Barat, dan luar negeri. Berdasarkan data tersebut sangat jelas, perbedaan hasil perkalian jumlah pemilih tetap di setiap TPS dengan angka 2% akan berbeda dengan perkalian jumlah pemilih tetap per provinsi dengan angka 2%. 8. Independensi penyelenggara pemilu. Termohon sebagai penyelenggara pemilu mempunyai komitmen yang sangat kuat untuk menjaga independensi penyelenggara pemilu. Hal demikian tercermin dalam sikap dan kebijakan termohon mengelola dan mengendalikan setiap tahapan pemilu. Terkait isu pertemuan salah seorang anggota KPU, Bapak Hadar Nafis Gumai dengan Timnas pasangan calon nomor 2, Bapak Trimedia Panjaitan, pada halaman 45 disampaikan bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Juni 2014 sekitar pukul 23, Saudara Hadar Nafis Gumai singgah ke rumah makan Sate Senayan membeli makanan untuk dibawa pulang. Saat menunggu pesanan, Saudara Hadar Nafis Gumai dihampiri dan disapa oleh Saudara Arif Puyono. Setelah merespon sapaan Saudara Arif Puyono, pesanan Saudara Hadar Nafis Gumai siap dibawa pulang. Menuju pintu keluar, Saudara Hadar Nafis Gumai disapa oleh Saudara Trimedia Panjaitan. Setelah merespon sapaan, Saudara Hadar Nafis Gumai langsung menuju mobil dan pulang. Pertemuan kurang dari sekitar 1 menit. Berdasarkan fakta tersebut, pertemuan Saudara Hadar Nafis Gumai dengan Saudara Trimedia Panjaitan tidak lebih dari tegur sapa yang secara kebetulan berada di tempat yang sama. Meskipun Saudara Hadar Nafis Gumai mengetahui keberadaan Saudara Trimedia Panjaitan tidak memiliki maksud dan tujuan menghampiri yang bersangkutan, apalagi membahas hal yang bersifat khusus. Untuk itu, dalil pemohon tidak berdasarkan fakta hukum yang kuat dan cenderung fitnah. Lebih dari itu, dalil pemohon tidak relevan disampaikan dalam sengketa PHPU. Majelis Hakim yang mulia, untuk bantahan per provinsi tidak kami bacakan, akan kami sampaikan secara tertulis. Petitum. Berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi termohon. Dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 535 KPTS KPU tahun 2014 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum tahun 2014, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Hormat kami, kuasa termohon, Profesor Dr. Adnan Buyung Nasution SH dan kawan-kawan. Terima kasih majelis. Baik, terima kasih. Apakah jawaban tertulis sudah siap atau belum? Belum. Oke, baik. Tapi kalau saudara masih juga membutuhkan waktu untuk membuat jawaban yang lebih utuh sesuai dengan hasil perubahan terakhir, majelis masih memiliki kesempatan sampai hari Senin. Ya, secara tertulis. Ya. Baik. Selanjutnya kepada pihak terkait, ya, silakan. Tidak usah langsung aja. Yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,
Yang saya hormati para kolega saya, kuasa hukum pemohon, yang saya hormati kuasa hukum pihak termohon dan komisioner Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu Republik Indonesia yang saya hormati. Pertama-tama, perkenankan saya untuk menyampaikan satu opening statement dalam proses pelaksanaan sidang PHPU Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada siang hari ini. Bahwa pemilu kita yang sudah kita laksanakan ini adalah merupakan satu momentum proses konsolidasi dan kelembagaan demokrasi kita, di mana proses pemilu presiden dan wakil presiden Republik Indonesia adalah untuk menjamin mekanisme 5 tahunan ketatanegaraan kita dalam kerangka untuk membangun sistem pemerintahan presidensil yang kuat tentunya. Tentu hal ini tidak lepas dari beberapa elemen penting di dalam proses pemilu kita. Elemen pertama yang saya kira untuk perlu sekali kemukakan dalam forum yang mulia ini adalah bagaimana terjaminnya terlaksananya hak konstitusional warga dalam menggunakan hak politiknya dalam pemilu kali ini. Karena jaminan atas terlaksananya hak konstitusional warga negara telah diatur secara tegas dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Terjaminnya pelaksanaan hak konstitusional warga ini bisa kita lihat dan kita cermati bagaimana Komisi Pemilihan Umum sebagai user telah menerima DP4, kemudian dilakukan validasi dengan menerbitkan DPS, DPT, DPK, dan DPKTB. Tentu hal ini juga menjadi sangat penting di dalam kita melaksanakan pemilu yang demokratik, pemilu yang jurdil dan bermartabat. Majelis Hakim yang mulia yang saya hormati, hal lain yang saya kira penting untuk kami sampaikan dalam forum ini, bahwa di samping pelaksananya hak konstitusional warga, juga bagaimana kita melihat Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, mampu menyelenggarakan penyelenggaraan pemilu secara baik, netral, independen, dan non-partisan. Hal ini dapat terlihat dari berbagai tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu, sebagaimana tugas dan fungsi penyelenggara pemilu, yaitu dari pendaftaran pemilih, pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden, tahapan kampanye, serta pemungutan dan penghitungan suara pada pemilu presiden dan wakil presiden. Hal lain saya kira yang penting juga kami kemukakan, yaitu bahwa dalam rangka check and balances dalam proses pemilu kita kali ini, bahwa lembaga pengawas pemilu juga telah menunjukkan satu kinerja, telah menunjukkan sikap independensi dalam merespon berbagai bentuk pelanggaran dan kecurangan. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu maupun kontestan telah dilakukan secara baik. Baik itu pengawasan yang bersifat administratif maupun pengawasan yang bersifat pidana. Dan hal ini telah dilaksanakan dengan baik dan ditindaklanjuti dengan baik pula. Hal lain saya kira yang penting, elemen terakhir dari proses pelembagaan demokrasi kita, yaitu melalui pemilu presiden dan wakil presiden, adalah bahwa di dalam perbedaan satu pandangan kita, baik itu terhadap electoral proses maupun tahapan yaitu penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara, tentu forum Mahkamah Konstitusi ini dapat kita pergunakan sebagai satu-satunya forum untuk bisa menguji sejauh mana kebenaran dari dalil-dalil pemohon yang telah dikemukakan di dalam permohonan pemohon, baik dalam permohonan awal, permohonan perbaikan, maupun permohonan atas perbaikan selanjutnya. Tentu putusan ini nantinya kita harus hargai sebagai satu hal yang sangat penting untuk menjaga bahwa
MK dapat kita harapkan menjadi satu-satunya peradilan yang bisa memutuskan secara adil-adilnya. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Berkaitan dengan pokok-pokok permohonan maupun perbaikan permohonan yang telah disampaikan oleh pemohon, maka perlu kami sampaikan pada kesempatan ini. Permohonan yang diregistrasi pada hari Sabtu tanggal 26 Juli pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kemudian ada permohonan versi perbaikan yang diregistrasi pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2014 pukul 19.34 WIB. Kemudian ada permohonan versi perbaikan yang diterima pihak terkait pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2014 pukul 13.59 waktu Indonesia bagian Barat. Setelah mencermati, meneliti terhadap 3 permohonan dimaksud, dihubungkan dengan ketentuan hukum acara yang berlaku di Mahkamah Konstitusi, khususnya pasal 25 PMK nomor 4 tahun 2014 tentang pedoman beracara dalam persisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, kami berpendapat bahwa permohonan perbaikan yang diajukan pemohon dilakukan setelah permohonan yang dinyatakan lengkap, telah diterbitkannya APTMK, diregistrasi DBRPK yang di dalamnya telah melakukan perubahan secara substantif terhadap materi permohonan bertentangan dengan hukum acara. Suprastruktur politik pemilu. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu telah dijabarkan secara jelas tentang lembaga-lembaga penyelenggara pemilu, mulai dari KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten kota, PPK, PPS, yang kesemuanya berjalan secara hierarkis. Kemudian juga ada lembaga pengawas pemilu, yaitu Bawaslu di tingkat pusat, Bawaslu provinsi di tingkat provinsi, yang keanggotaannya bersifat tetap. Kemudian ada panitia pengawas pemilu kabupaten kota, Panwas kecamatan, panitia pengawas lapangan, kesemuanya untuk keanggotaannya bersifat ad hoc. Kemudian juga diatur lembaga pengawas etika tingkah laku penyelenggara pemilu, yakni Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Kesemua kelembagaan pemilu tersebut masuklah kategori suprastruktur pemilu yang telah menjalankan tugasnya secara berjenjang. Sehingga pada tingkat nasional persoalan teknis dan administrasi yang terjadi pada semua tingkatan sesungguhnya telah bisa ditindaklanjuti dan diselesaikan pada level yang bawah. Yang Mulia Majelis Hakim yang kami hormati, pernyataan politik Prabowo Subianto yang berimplikasi hukum. Pernyataan politik Prabowo Subianto yang disampaikan pada rapat pleno penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2014 yang menyatakan menolak pelaksanaan Pilpres dan menarik diri dari proses tahapan pemilu yang sedang berlangsung, tentu saja berimplikasi hukum ketika dinyatakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas oleh media cetak dan elektronik. Secara khusus mengenai kalimat yang kami kutip di atas dari pernyataan politik pemohon tersebut, jelas sekali bahwa pemohon menarik diri dari kompetisi yang sedang berlangsung dan secara otomatis melepaskan haknya sebagai subjek hukum dalam pengajuan sengketa pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2014 di forum Mahkamah Konstitusi yang mulia ini. Sehingga dengan demikian pemohon tidak lagi memiliki legal standing. Dalam eksepsi, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan permohonan in litis. Sehubungan pernyataan pemohon telah menyatakan menolak pelaksanaan Pilpres dalam menarik diri dari proses tahapan pemilu yang sedang berlangsung dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014. Dengan demikian, pemohon sudah tidak lagi memiliki kedudukan hukum atau legal standing sebagai pemohon untuk mengajukan permohonan dalam sengketa PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2014 kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. B. Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara akuo bahwa pada posita permohonannya, pada pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi permasalahan administrasi pemilu. Oleh karena itu, posita permohonan akuo jelas bukanlah sengketa yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. C.
Permohonan pemohon melanggar ketentuan peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 4 tahun 2014 tentang pedoman beracara dalam persisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, bahwa adanya perbaikan permohonan setelah permohonan dinyatakan lengkap, telah diterbitkannya APTMK, diregistrasi di BRPK pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2013 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, maka perbaikan pemohon yang diajukan oleh pemohon telah bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 25 PMK nomor 4 tahun 2014. D. Adanya penambahan substantif pada perbaikan permohonan, di antaranya penanganan oleh pejabat penguasa daerah, rekayasa pihak penyelenggara pemilu, perusakan bukti yang ada dalam kotak suara, bahwa karena terhadap penambahan substantif pada saat perbaikan permohonan haruslah diabaikan atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. Perbaikan permohonan pemohon tidak cermat dan tidak jelas. Permohonan pemohon tumpang tindih dan tidak memiliki korelasi antara posita dengan petitumnya. Dalam permohonan pemohon mencampur adukan antara dalil terjadinya pelanggaran administrasi dengan dalil terjadinya kesalahan penghitungan rekapitulasi juga dengan aktivitas pasangan calon. Bahwa pada bagian lain petitumnya, pemohon meminta diskualifikasikannya pasangan nomor urut 2. Tetapi tegas memberi uraian dalil, tidak tegas dalam memberikan uraian dalil tentang alasan diskualifikasi yang bercampur dengan tuduhan terhadap termohon sebagai penyelenggara pemilu presiden dan wakil presiden. Maka cukup beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan menolak permohonan pemohon dengan alasan permohonan pemohon kabur atau tidak jelas obscurable. Permohonan pemohon terhadap sengketa perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tidak memenuhi syarat formal, bahwa pemohon baik dalam permohonan maupun perbaikan permohonan tidak secara jelas menyebutkan tempat pemungutan suara mana yang salah dalam melakukan penghitungan suara yang merugikan perolehan suara pemohon. 3. Pemohon tidak jelas dan tidak rinci dalam menguraikan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif. Bahwa pemohon pada halaman 13 sampai dengan 144 telah mendalilkan adanya pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh termohon dan pihak terkait, akan tetapi pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas dan rinci siapa yang melakukan pelanggaran, di mana pelanggaran itu terjadi, dan bagaimana bentuk pelanggaran tersebut dilakukan. Dengan demikian, permohonan pemohon tersebut haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Pokok-pokok permohonan mengenai daftar pemilih khusus tambahan DPKTB. Pengguna hak pilih dalam DPKTB lebih besar dari pemilih khusus tambahan yang terjadinya mobilisasi penggunaan DPKTB terjadi di 14 provinsi. Bahwa pemohon dalam mendalilkan perolehan suara tersebut di atas tidak didukung oleh fakta hukum yang benar, bahkan di setiap tingkat penghitungan suara yaitu di TPS, PPS, PPK atau PPD, saksi pemohon tidak mengajukan keberatan. Pemohon baru mengajukan keberatan di tingkat penghitungan KPU Kabupaten dan KPU Provinsi. Bahwa penambahan pemilih dalam DPKTB tidak dapat dipastikan menguntungkan pasangan calon tertentu, karena prinsip di dalam pemilu itu adalah langsung, umum, bebas, dan rahasia. Oleh karena pemilih dalam DPKTB tidak dapat diketahui pengaruhnya terhadap perolehan suara pasangan calon tertentu, mengingat penghitungan suara dilaksanakan dengan asas rahasia, sehingga tidak dapat diketahui kepada calon nomor urut berapa pemilih dalam DPKTB tersebut menentukan pilihannya. Bahwa permasalahan DPKTB tidak mengakibatkan harusnya dilakukan pemungutan suara ulang. Mengenai dalil pemohon telah terjadi pelanggaran proses pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2014 yang terstruktur, sistematis, dan masif. Bahwa pemohon dalam dalil permohonan menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran proses pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 yang terstruktur, sistematis, dan masif yang dituduhkan dilakukan oleh termohon dan atau bersama-sama dengan pihak terkait yang terjadi di beberapa wilayah sebagai berikut. Jawa Timur, pemohon mendalilkan terjadi pelanggaran sebagai berikut. Pengkondisian hasil penghitungan melalui panitia pemilihan dan aparat pemerintah
Dalil tersebut sangat mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, pada waktu penghitungan suara pemohon tidak pernah mengajukan keberatan di tingkat TPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten Kota. Pemohon baru mengajukan keberatan pada waktu pelaksanaan pemilu pleno penghitungan suara di tingkat provinsi. B. Pelanggaran indikasi politik uang. Bahwa pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran adanya politik uang di beberapa kabupaten, bahwa dalil pemohon tersebut adalah tidak benar dan menyesatkan. Oleh karena pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas kapan terjadinya, siapa pelakunya, siapa penerimanya, berapa banyak penerimanya, di mana peristiwa tersebut, apakah penerimanya tersebut juga dapat mempengaruhi preferensi pemilih dalam menentukan pilihannya pada pemungutan suara pemilu presiden dan wakil presiden. Provinsi Jawa Tengah, bahwa dalil pemohon tentang adanya bentuk pelanggaran telah diselesaikan melalui instrumen korektif pada setiap jenjang tingkat rekapitulasi yang lebih tinggi. Bali, bahwa pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran dalam pemilu presiden, wakil presiden di mana pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 tidak memperoleh satupun suara, 0 pada 2 TPS, yaitu TPS 2 dan TPS 3, pada Desa Melinggi, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Sedangkan pasangan nomor urut 2 memperoleh berturut-turut 472 suara dan 490 suara di kedua TPS tersebut. Bahwa pihak terkait menolak dengan tegas dalil pemohon oleh karena pelaksanaan pemungutan penghitungan suara pemilihan umum presiden dan wakil presiden dan tersebut di atas telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Provinsi Nusa Tenggara Timur, bahwa dalil pemohon terkait dengan adanya keterlibatan kepala daerah Timur Tengah Utara untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2 adalah tidak benar dan mengada-ngada. Karena pemohon tidak dapat menjelaskan kapan, di mana, bagaimana pelanggaran tersebut terjadi, apakah pelanggaran tersebut mempengaruhi preferensi pemilih dalam menentukan pilihannya terhadap masing-masing pasangan calon ini. Mengenai dalil-dalil pemohon yang menyatakan termohon dengan sengaja mengabaikan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan atau Panwaslu Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Utara, khususnya Kabupaten Nia Selatan, dan Provinsi Maluku Utara, khususnya Kabupaten Halmahera Timur. Dalil-dalil pemohon ini telah kami uraikan di dalam keterangan pihak terkait, sehingga dengan demikian kami tidak perlu membacakannya kembali, dianggap dibacakan. Mengenai dalil pemohon terhadap telah terjadi pelanggaran pilihan umum Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang tidak melaksanakan pilihan umum dengan sistem noken atau ikat. Dalil-dalil pemohon ini juga telah kami uraikan secara tegas, jelas, dan sempurna bagaimana sistem noken itu berjalan. Dengan mekanisme apa sebetulnya sistem noken itu dilaksanakan. Hal ini telah kami uraikan di dalam keterangan jawaban pihak terkait. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kini sampailah pada petitum kami. Berdasarkan dalil dan argumentasi hukum yang disampaikan sebagaimana disebut di atas, pihak terkait memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, menerima dan mengabulkan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan benar dan sah keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 535 /KPTS /KPU tahun 2014 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2014 tertanggal 22 Juli 2014 junto keputusan nomor 536 KPTS KPU tahun 2014 tentang penetapan pasangan calon terpilih presiden dan wakil presiden pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2014. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan untuk melaksanakan putusan ini, atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Demikian keterangan pihak terkait ini kami sampaikan. Atas perhatian yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, kami ucapkan terima kasih. Hormat kami kuasa hukum pihak terkait, tim hukum Jokowi JK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Apakah jawaban tertulis keterangan tertulis sudah siap? Sudah siap yang mulia. Ya, bisa langsung dimajukan di. Sudah disampaikan. Baik. Ya, baik. Makasih. Yang mulia, berkaitan dengan tadi adanya soal di mana
waktu, berkaitan dengan waktu, ada nanti jawaban tambahan yang akan juga kami susulkan. Baik, dipersilakan kesempatannya sama seperti kepada termohon sampai pada sidang hari Senin yang akan datang, sidang selanjutnya. Ya, Bawaslu, ya silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Majelis Hakim, Mahkamah Konstitusi, pemohon, termohon, dan pihak terkait yang juga kami hormati. Pertama-tama, kami tentu juga menyampaikan bahwa akibat keterlambatan di dalam hal proses perbaikan kemarin, konsekuensi logis keterangan yang dipersiapkan oleh Bawaslu pun juga mengalami hambatan. Sehingga insya Allah nanti pada tanggal 11, keterangan tertulis itu kami sampaikan kepada majelis yang mulia. Yang kedua, Bawaslu tentu seobjektif mungkin menyampaikan di antara beberapa keterangan-keterangan tersebut tanpa bermaksud apakah objektivitas itu berimplikasi terhadap diuntungkannya pemohon atau termohon dan lain sebagainya. Bagi Bawaslu itu adalah nomor 2. Tetapi keterangan objektif yang memang dilakukan pengawasan itu oleh Bawaslu dan jajaran di bawah. Majelis yang mulia, terkait dengan persoalan penetapan hasil pemilu yang diklaim oleh pemohon ada ketidaksesuaian terhadap ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, di mana klaim pemohon memperoleh 50, sekian% dan nomor urut 2 49, sekian%. Tentu Bawaslu punya pandangan bahwa bukankah seluruh berita acara C1 yang diperoleh pada level basis tingkatan TPS ini adalah merupakan data yang sama-sama kita miliki bersama-sama, tanpa ada pengecualian antara data yang diperoleh oleh pemohon, data yang dikeluarkan oleh termohon, data yang diperoleh oleh Bawaslu sendiri, dan termasuk pihak terkait. Adalah sesuatu yang sama. Yang selanjutnya, jika terdapat hal-hal yang kecil saja, jangankan menyangkut tentang perolehan suara akibat adanya selisih, hal yang terkecil saja Bawaslu langsung memberikan respon yang amat luar biasa. Contoh kasus, jika dalam satu TPS ternyata terdapat pemilih yang memang bukan haknya untuk menggunakan hak pilih di situ, maka Bawaslu menginstruksikan agar dilakukan pemungutan suara ulang di TPS tersebut. Seketika itu juga, bahkan pada hari itu, bahkan proses yang paling tinggi yaitu rekapitulasi di tingkat PPS. Perintah itu langsung disampaikan oleh PPL, Panwascam, dan seterusnya. Oleh sebab itu, hal-hal yang kecil saja menjadi perhatian Bawaslu, apalagi yang menyangkut tentang selisih suara. Yang diklaim tadi itu ada penambahan sampai bahkan 50, sekian%. Oleh sebab itu, agar keterangan Bawaslu pun juga dapat menjadi sebuah referensi, menjadi akurasi yang kuat, maka sesungguhnya ada yang memang harus dilengkapi di dalam hal permohonan ini. Di TPS mana dia, di PPS mana dia, di PPK mana dia, terdapat pengurangan-pengurangan atau penambahan yang dimaksud. Siapa yang melakukan? Sehingga dari kemarin, kalau seandainya itu ketahuan, Bawaslu tidak akan tinggal diam untuk memproses secara pidana, bahkan etik bagi para pelaku. Majelis yang terhormat, kami tentu akan memberikan sebuah keterangan itu jika memang ada uraian-uraian yang secara lengkap disampaikan oleh pemohon juga terkait dengan persoalan angka-angka yang dimaksud. Kami teringat
Kemarin majelis menyampaikan ketika ada premis mayor sebaiknya diikuti dengan premis minor. Majelis yang terhormat, terkait dengan daftar pemilih. Sejak awal Bawaslu mengingatkan bahwa ada sisi perbedaan antara Undang-Undang 42 2008 Pilpres yang sangat tidak dinamis menjawab respon hal-hal yang kekinian bentuknya di dalam proses penyelenggaraan pemilu, yang amat berbeda dengan Undang-Undang 8 tahun 2012 Pemilu Legislatif. Undang-Undang 8 2012 sangat memberi ruang seseorang tentang hak warga negara yang kira-kira belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap, lalu diberi ruang agar mereka masih bisa ditampung di dalam daftar pemilih khusus. Tetapi faktanya, Undang-Undang 42 yang mengalami ketertinggalan 6 tahun silam itu tidak mampu menjawab persoalan itu. Oleh karena itu, atas inisiatif Komisi Pemilihan Umum untuk mengakomodir hak konstitusional warga negara, maka dimasukkanlah ruang-ruang daftar pemilih khusus dan daftar pemilih khusus tambahan. Semua proses ini melalui proses konsultasi di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat melalui Komisi 2. Dan juga proses pembahasan itu juga melibatkan antara kedua belah pihak. Artinya, kontrol yang dilakukan Bawaslu sejak awal ini terjalin dengan baik. Proses itu dilakukan dengan baik. Dan sudah bisa dipahami bahwa ada daftar pemilih khusus dan ada daftar pemilih khusus tambahan di dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Pada faktanya bahwa memang Bawaslu menemukan bahwa ada sebagian dalam pemilu legislatif ini secara khusus daftar pemilih khusus dan daftar pemilih tambahan yang semestinya hasil pileknya bisa dimasukkan ke dalam daftar pemilih tetap Pilpres. Tetapi melalui sistem Sidali tidak semua daftar pemilih khusus, daftar pemilih khusus tambahan ini bisa direspon dengan baik oleh Sidali. Sebab sudah tersistem dengan baik. Oleh sebab itu, bagi yang tadi sudah menggunakan hak pilihnya di pemilu legislatif, terdaftar dalam DPK dan DPKTB, tetapi dia tertolak di dalam daftar pemilih tetap melalui Sidali, maka dengan sendirinya diberi ruang di dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Itulah nampak lagi di dalam DPK dan DPKTB Pilpres. Yang mulia, tentu semua ini dari awal pengawas pemilu mencoba untuk menanyakan persoalan-persoalan itu. Bahkan di suatu daerah, mengapa lonjakan itu tinggi? Saya beri contoh misalnya di Provinsi Daerah Istimewa Jogja. Daerah Istimewa Yogyakarta, bulan Mei, Juni, ini adalah bulan yang sangat luar biasa. Daerah ini mobilitasnya tinggi, kota pelajar, kota pendidikan, orang dari luar daerah begitu banyak akan datang di situ. Maka DPKTB tentu akan banyak juga di situ. Nah, konsekuensi logisnya, apalagi seperti di daerah istimewa Jogja, khusus di kota Jogja, ada yang bernama KIPEM. KIPEM ini kartu tanda penduduk sementara yang bisa diberikan kepada masyarakat yang memang diakui oleh kota Jogja. Dan itu bisa dipakai dalam hal penggunaan hak pilih. Nah, artinya bahwa ini bisa saja menyumbang angka yang tadi diklaim ada angka sekian juta itu penambahan jumlah pemilih dan sebagainya, terutama di dalam DPKTB. Persoalan pembukaan kotak suara. Bawaslu jujur bisa memahami, sekali lagi, Bawaslu dengan jujur bisa memahami ketika Komisi Pemilihan Umum melakukan pembukaan terhadap kotak sepanjang di dalam kotak tersebut
adalah terdapat beberapa bukti-bukti yang dijadikan sebagai bahan Komisi Pemilihan Umum dalam menghadapi PHPU di Mahkamah Konstitusi. Tentu dengan syarat pertimbangan, yaitu hadirkan pengawas pemilu dan juga bila perlu kedua belah pihak. Tentu kedua pasangan calon, kedua saksi. Kemudian harus juga mampu menjamin sisi originalitas data yang ada di dalam kotak. Artinya tidak ditambah, tidak dikurangi. Nah, sepanjang pantauan dari Komisi Pengawas Pemilu, kawan-kawan KPU, jajaran yang ada di bawah ini, mereka sudah tidak melakukan istilahnya langkah-langkah yang mencoba menambah, apalagi mengurangi data-data itu. Nah, inilah yang kira-kira yang perlu kami sampaikan di hadapan majelis yang mulia, yang insya Allah ada dokumen nanti yang secara khusus juga bisa kami bantu atau mungkin sebagai referensi terkait dengan persoalan hasil, bahkan dan lain sebagainya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, terima kasih. Pada Bawaslu juga dapat memberikan keterangan secara tertulis pada sidang yang akan datang. Tapi saya perlu sampaikan Bawaslu ini memang diundang oleh Mahkamah sebagai pihak yang memberi keterangan. Karena itu selama berlangsungnya sidang ini, Bawaslu juga ikut mendengarkan dan melihat perkembangan yang ada, sehingga pada akhirnya juga selaku pengawas pemilu dapat memberikan keterangan dan pendapatnya terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi yang terkait dengan proses pengawasan dilakukannya selama ini. Jadi setelah akhir juga nanti akan diberikan kesempatan di samping memberikan keterangan yang pertama nanti pada hari Senin, keterangan tertulis. Baik, Majelis. Ya, silakan. Kami hanya ingin mengklarifikasi apa yang disampaikan oleh Bawaslu. Salah satunya adalah bahwa adanya keterlambatan penyampaian perbaikan permohonan kami. Dan itu adalah tidak benar karena kami sudah menyampaikan sesuai batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang, sesuai batas waktu yang ditentukan oleh majelis pada saat itu. Terima kasih. Ya, disampaikan tepat pada waktu sebelum jam 12. Ya. Memang itu diputuskan oleh Mahkamah. Ya, kita waktu sholat karena di bawah itu dipakai nonton sekarang ini harus dibersihkan dulu, habis itu dipakai Jumat. Jadi karena itu kita harus stop cepat. Ya. Karena waktu kita untuk membersihkan tempat aula di bawah untuk sholat Jumat. Karena itu sidang selanjutnya akan dibuka kembali ya, pada jam 2. Sebentar. Sidang akan dilanjutkan kembali nanti pada jam 2 langsung untuk mendengarkan keterangan saksi dari pemohon sejumlah 25 orang sebagaimana yang pada sidang sebelumnya sudah ditetapkan. Ada hal yang mau disampaikan, silakan. Terima kasih Yang Mulia. Ini kita mau sampaikan sehubungan dengan surat edaran daripada KPU tentang menginstruksikan KPU Kabupaten dan Kota membuka kotak suara. Surat edaran itu tadi sudah disampaikan oleh teman saudara secara lengkap. Sudah dibaca di sini. Ini ada penekanan maksudnya. Surat edaran itu cukuplah. Ini harus koordinasi begini. Jadi begini. Ini kalau semua pengacara nanti ngomong satu-satu, itu tidak selesai sidang. Karena itu koordinasi dulu sebelumnya, lengkapi biar satu suara. Ya. Jadi cukuplah ya. Mahkamah majelis tidak memberikan kesempatan. Baik, dengan demikian sidang ini diskorsing sampai pukul 14 dan sidang akan dibuka kembali pada pukul 14. Sidang diskorsing. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, persidangan untuk perkara perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 diskors. Sidang akan dilanjutkan pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, selamat siang.